Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang telah memberikan kita kesehatan, dan yang telah memberikan kita hidayah, dan yang menuntun kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh dan salihah, menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, menjadi hamba Allah yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mungkin dalam beberapa pertemuan mendatang kita akan membahas tentang seputar hukum jenazah, ya. Yang kita dalam pembahasan ini tidak langsung praktek, karena dalam buku ini akan dibahas terlebih dahulu urutan-urutan yang harus kita ketahui, dari mulai orang itu sakit, kemudian dia berobat, kemudian dan sebagainya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti pertemuan yang keberapa kita akan coba praktek untuk memandikan jenazah dan mengkafani jenazah, insya Allah, ya. Doakan semoga Allah berikan kita umur yang panjang, karena begitu pentingnya dalam pengurusan jenazah. Karena banyak di antara saudara-saudara kita ketika pengurusan jenazah jauh sekali dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka dalam pengurusan jenazah ada hal-hal ditambah-tambahi yang Nabi tidak mengajarkannya, entah itu mereka mengetahui atau tidak. Dan kita semuanya ini adalah sebagai camat, ya, calon mati, ya. Kita semua akan mati. Kita suka atau tidak, kematian itu akan datang kepada kita. Siap atau tidak siap, kita harus siap, ya. Kalau saya ngomong begini pada takut, ya. Kalau takdir Allah itu datang tiba-tiba, siap tidak siap, harus siap. Ya, sebagaimana teman ngajar di Sabah, ya. Orang tuanya pulang ke rumah, tiba-tiba di jalan naik motor lagi jatuh, ya. Tiba-tiba jatuh. Kemudian masuk ke rumah sakit, qadarullah meninggal. Padahal sehat. Petugas kebersihan, ya, sehat. Dan teman saya ini nangis terus menerus. Yaitu takdir, siap atau tidak siap, harus siap, ya. Maka dari itu pertebal keimanan kita, pertebal rasa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendengar tiba-tiba ada orang tua kita yang meninggal, ada anak yang meninggal, orang tua atau anak, maka harus siap. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa manusia itu tidak mengenal kondisi. Ya. Tidak harus tua, tidak harus sakit. Yang sehat, yang muda, kalau sudah waktunya sempurna kenikmatannya, rezekinya sempurna, maka Allah akan cabut nyawanya. Ya. Nah, jadi ingat di Tegal, ya, tetangganya mertua. Yang sakit itu suaminya, tapi yang meninggal duluan istrinya. Ya. Padahal yang sakit parah itu suaminya, tapi yang meninggal duluan istrinya. Ya, qadarullah. Ya. Nah, maka dari itu kita diingatkan selalu oleh Pak Lebih ataupun ustaz-ustaz kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa, yang mempunyai ruh akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ya. Sesungguhnya akan disempurnakan bagi seseorang itu pahalanya nanti di hari kiamat di akhirat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dialah orang yang beruntung, orang yang menang. Ya, sukses. Sukses itu kalau sudah masuk surga, sukses sudah. Nah, itu sukses yang abadi. Dari sini insyaallah yang penting antum sabar, ya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Nanti di sini juga akan dijelaskan tentang tata cara memandikan jenazah dan juga mengkafani jenazah. Insya Allah ini mungkin bagian-bagian akhir, ya. Dan nanti minta satu orang dari antum untuk posisikan sebagai mayit, ya. Nanti terserah mau yang mana nanti, ya. Apa dikocok duluan, yang keluar siapa? Ya. Apa panitia? Insya Allah, ya. Karena sebagian kita mungkin ada yang sudah belajar, ada yang belum. Ya, maka perlu. Karena kita itu akan merasakan sendiri, akan terjun sendiri. Ketika anak kita meninggal, istri kita meninggal, atau siapa yang meninggal, dan kita diminta untuk mengurusi jenazah tersebut. Ya. Tapi sayangnya banyak penggali-penggali kubur tidak bisa mengambil pelajaran, ya, penggali-penggali kubur. Setiap hari lihat jenazah, ya mungkin, ya, atau beberapa hari, beberapa bulan, ya, dia menggali kubur dan menguburkan jenazah. Tetapi dia sendiri tidak introspeksi diri, sholat masih ditinggal, ya, puasa masih tidak puasa, tidak merenungi dirinya sendiri. Oh ya, saya itu nanti akan seperti ini. Sholat saya masih bolong-bolong, puasa saya masih bolong-bolong, amal soleh saya masih sedikit, ya. Maka introspeksi diri. Insya Allah sedikit demi sedikit akan kita bahas dalam buku ini, ya. Di sini disebutkan tentang seputar hukum jenazah. Pada materi yang pertama, di sini akan dibahas tentang hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit sampai dia meninggal dunia. Hal-hal yang harus dikerjakan bagi orang yang sakit sampai dia meninggal dunia. Saya yakin setiap manusia pasti merasakan sakit. Walaupun ada satu orang yang Allah berikan kesehatan tidak pernah sakit. Siapa, Pak? Coba tebak. Satu orang dikabarkan, ya, tidak pernah sakit, dan orang ini kufur. Fir'aun. Nah, iya. Diceritakan Fir'aun tidak pernah sakit, sehat terus menerus, ya, tapi kufur, ya.
Yang pertama di sini yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit, wajibnya untuk bersabar. Wajibun ala sabrin. Iya. Wajib bagi dia untuk bersabar ketika dia sakit. Kita pasti merasakan sakit yang sangat sakit, maka kita diwajibkan untuk bersabar. Sakit gigi, ya, sampai kepala sakit, atau sakit jantung, sakit paru-paru dan yang lainnya. Di sini kata beliau, jika seorang muslim ditimpa suatu mudarat, ditimpa suatu bahaya, maka dia harus bersabar. Jadi sabar ini ada 3 huruf, shad, ba sama ra. Iya, shad, ba sama ra. Ya, sabrun. Iya, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ya, sabr, asabru. Ya, 3 kata. Sabar. Ya, sebenarnya sabar itu dari bahasa Arab, sabar. Ya, asabru, sabar. Ya. Tapi dalam prakteknya sabar ini susah. Ya. Karena setiap orang yang bisa menasihati orang sabar-sabar, ketika dia timpa sendiri kadang nggak sabar. Ya. Sabar. Nah, sabar itu dia tidak murka. Ya. Dan tidak memperlihatkan sikap kecewa, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menolak takdir. Ya, ya Allah, kenapa sih Engkau berikan saya penyakit? Kalau kasih sakit ya jangan di sini lah, di tangan. Lah yang ngasih penyakit kan Allah, bukan kita. Ya, kita nggak bisa menginginkan sakit tangan, sakit apa. Allah yang memberikan sakit. Terserah Allah. Mau Allah berikan penyakit pada tubuh yang mana? Ya. Apa sakit gigi, sakit kepala, bahkan tumor atau yang lainnya, ya. Itu semua takdir. Maka harus bersabar. Nah, orang yang sakit kalau dia bersabar, justru dia akan mendapatkan pahala. Sudah mendapatkan pahala, dosa-dosanya akan Allah gugurkan. Dan bagi yang bersabar dengan sakitnya itu, justru Allah akan meninggikan derajatnya. Walaupun dirasakan oleh kita orang sakit sesuatu yang sangat berat, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan bersabar dalam beberapa ayat dan hadis. Fasbir sabran jamila, ya kan? Bersabarlah karena sabar itu indah. Ya, sabar. Bahkan dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bersabar akan Allah berikan pahala tanpa batas, tidak terhingga, nggak tahu jumlahnya. Ini bagi orang yang bersabar. Dan orang yang paling sabar adalah siapa? Para nabi dan rasul paling sabar. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, bukan waktu yang singkat. Tapi yang beriman sedikit, yang kufur banyak. Nabi Nuh sabar. Nabi Musa dengan Bani Israilnya yang suka ngeyel-ngeyel, bersabar. Ya, disuruh menyembelih sapi, tanya terus, warna apa? Kulitnya gimana? Umurnya berapa? Betina apa jantan? Akhirnya susah. Terkadang banyak pertanyaan itu sesuatu yang tidak baik. Kalau pertanyaannya itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, iya, yang tidak perlu ditanyakan. Allah cuma perintahkan sembelih sapi, ya udah, nggak usah tanya mau sapi jantan, sapi betina, umur berapa, yang penting sapi. Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya juga bersabar. Nabi Ibrahim mendakwahi orang tuanya, mendakwahi raja, ya. Raja apa? Namrud, ya. Dibakar dalam api, sabar. Nabi Muhammad SAW dari sekian banyak para nabi dan rasul yang bersabar,
Nabi Muhammad adalah orang yang paling bersabar. Ya, bisa dibayangin Pak, Nabi tidak pernah melihat ayahnya sampai Nabi meninggal. Karena Rasulullah SAW itu ayahnya meninggal ketika masih di dalam kandungan, sekitar umur 3 atau 4 bulan. Ya. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Umur 8 tahun kakeknya meninggal, Abdul Muthalib. Ditambah pamannya yang kufur, yang mengasuh dia sampai dia menjadi nabi, ya, mati kufur, ya. Luar biasa. Belum ke Taif berdakwah, tidak diterima oleh masyarakat, dilempari batu sampai berdarah tumitnya, ya. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada sekitar 5 rasul yang diberi gelar dengan ulul azmi, ya. Siapa aja? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulul azmi itu adalah orang-orang yang memiliki kedudukan yang paling bersabar, orang yang memiliki kesabaran yang paling tinggi, ya, ulul azmi. Nah, kita ini ujiannya belum seberapa ya, jamaah, belum seberapa. Kita baru diomongin, wah, jenggotan kayak wedus, celana cingkrang, ini mau ke sawah, ya kan? Wah, jilbaban kayak kurungan ayam, ya. Cadaran kayak ninja misalkan. Yuk, baru omongan. Nabi bukan hanya omongan, diusir dari Mekah, dilempari batu oleh anak-anak muda, orang tua, dewasa, ya, sampai berdarah. Ya, kita masih baru omongan, sabar. Kemudian kita lanjutkan. Tidak menjadi soal bagi orang sakit jika ditanya tentang kondisinya, enggak masalah. Ditanya kondisinya gimana, sakitnya masih sakit, enggak masalah. Bukan berarti dia tidak menerima takdir. Hanya sudah ditanya, dadanya masih sakit, masih, ya, masih. Ditanya, tidak apa-apa, ya. Jangan sampai aduh, kalau saya jawab takutnya tidak ikhlas, ya enggak, ya. Dokter bertanya wajar agar dokter mengetahui obatnya dan apa yang harus dilakukan. Ya. Tidak menjadi soal bagi orang sakit jika ditanya tentang kondisinya. Lalu dia menjawab, aku sakit, aku menderita sakit, dan segala puji bagi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam segala keadaan. Jadi sabar Pak ya, dikasih sakit sabar. Ada orang yang dikasih sakit dari sejak kecil sampai dewasa, bahkan sampai meninggal. Nah, kalau kita sakitnya kadang-kadang, iya enggak? Kita sakitnya kadang-kadang. Ya, semoga kita menjadi orang-orang yang bersabar ya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, di antara hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang yang sakit, anjuran untuk berobat. Boleh. Anjuran untuk berobat. Ada berobat yang dibolehkan, ada yang berobat yang tidak dibolehkan. Ya. Seperti banyak masyarakat kita berobat datang ke dukun, nah, ya kan. Dukunnya aja kalau sakit periksa ke dokter. Ya, saking sibuk ngurus pasien, ya, sesak napas, sakit dibawa ke dokter. Ya, kalau dia bisa menyembuhkan, harusnya ketika dia sakit dia bisa mengobati sendiri, bisa menyembuhkan sendiri. Nah, inilah masyarakat ya. Mereka apa namanya ya? Ya, kena omongan orang. Ya, kena omongan. Udah pergi ke dokter ke sana kemari nggak sembuh, diajak untuk pergi ke dukun. Ya. Kalau belum sembuh, udah periksa ke sana kemari, uangnya habis, tabungannya ya. Ya, maka bersabar. Mungkin itulah yang Allah berikan yang terbaik. Kalau dia berobat ke sana kemari sampai ke luar negeri misalkan, hartanya habis, kodar lo nggak sembuh-sembuh nih, sampai mati, ya mungkin Allah takdirkan dia
menjadi orang yang ketika dia meninggal ternyata dosa-dosanya sudah hilang semuanya dengan sakitnya karena dia bersabar. Dan siapa tahu dengan uang yang dia keluarkan untuk berobat itu menjadi sedekah bagi dia. Ya, maka bersabar. Nah, di sini jelaskan bagi seorang muslim yang sedang sakit itu dianjurkan untuk berobat dengan obat yang dibolehkan. Ya, pergi ke dokter spesialis lah. Antum kena jantung, ya, pergi ke spesialis jantung. Bukan ke spesialis gigi, ya, salah. Obatnya salah. Sakit paru-paru pergi ke rumah sakit yang khusus paru-paru. Sakit gigi pergi ke dokter gigi. Bukan sakit gigi, sakit paru-paru datang ke dukun, enggak. Ya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim. Beliau mensahihkannya, innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan fatadawau. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali dia Allah menurunkan pula obatnya. Karena itu berobatlah kalian. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah yang menurunkan obatnya. Contoh, misalkan untuk sakit apa sih? Sakit batuk. Ya, misalkan sakit batuk misalkan. Oh, ada tanaman ini, daunnya direbus, nanti diminum dalam kondisi hangat-hangat, bisa untuk meredakan batuk. Serai misalkan, ya, misalkan. Allah turunkan obatnya. Jadi ada daun-daunan yang itu menjadi obat. Itu Allah turunkan. Tapi kadang kita tidak tahu obat. Saya itu sering lihat ini, tapi nggak tahu kalau ini tuh gunanya untuk meredakan batuk. Daun pepaya misalkan, ya. Ya pokoknya apa saja. Atau mahkota dewa misalkan, atau yang lainnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang itu menjadi obat bagi manusia. Dan obat yang ada dalam Al-Qur'an yang Allah terangkan adalah madu. Bukan iklan ya, bukan. Enggak iklan, enggak. Memang karena dalam Al-Quran Allah terangkan dalam surah An-Nahl, ya, dalam perut lebah itu keluar cairan yang itu menjadi obat bagi manusia untuk turun panas, ya, dan sebagainya. Ya bukan iklan, bukan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesembuhan dengan cara-cara yang haram. Kalau ada misalkan nih gatal-gatal, saya pernah dulu sama paman itu disuruh carikan kadal, ya, untuk obat gatal-gatal kulit katanya, ya. Insya Allah bapak-bapak tahu kadal. Ya, kalau pengen nangkep kadal itu mancing, Pak. Kadal kan suka makan tuh, jadi mancing dia kan makan. Hanya kadal. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram, ya. Lebih baik bersabar. Dia berobat dengan berobat yang dibolehkan, ya. Kalau belum sembuh bersabar. Jangan dengan sesuatu yang haram. Kemudian kata beliau, akan tetapi tidak dibolehkan berobat dengan obat yang diharamkan seperti khamr. Oh, kamu sakit ini, minumannya ini minuman keras, ini sembuh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat. Daruratnya gimana? Contoh, ini dibahas juga dalam fikih, ya. Misalkan seseorang itu makan sesuatu, atau antum makan salak lah, contohnya makan salak, emut tiba-tiba bijinya ketelen nyangkut di sini. Tidak ada minuman sama sekali, air putih, air teh, air kopi, air apa, nggak ada. Qadarullah adanya minuman keras, adanya itu tok. Kalau nggak dia minum, kesangkut di sini, masih di sini, menyebabkan dia mati, maka para ulama dalam kondisi seperti ini dibolehkan dia untuk meminum air tersebut. Hanya sekedarnya saja. Ini sudah masuk ke sini, sudah lega, jangan ketagihan. Wah, ternyata enak, ya.
Wah, jangan, nggak boleh. Ya, kalau sudah hilang sudah, jangan keterusan, apalagi kecanduan. Ya, kalau sebotol masih nyangkut aja misalkan, ya, ya mungkin ininya kurang ditarik ini ya. Nah, dalam kondisi seperti ini dibolehkan darurat. Ini juga dibahas dalam fikih ya oleh ulama. Atau berobat dengan daging babi atau barang-barang haram, ya, seperti ular katanya bisa buat untuk obat, biawak, ya, dan sebagainya. Maka itu tidak dibolehkan, ya, haram. Ya. Nah, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, dengan sanad yang sahih. Ini tercantum dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, ya. Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu pada sesuatu yang diharamkan atas kamu. Allah tidak akan menjadikan kesembuhan padamu dengan sesuatu yang diharamkan atas kalian. Ya. Kadang orang kalau tidak bersabar kan pengennya langsung yang instan, pergi kemana atau berobat yang apa, ya. Seperti itulah. Maka bagi yang sakit bersabar. Dan bolehkah seseorang itu berobat kepada orang kafir? Bolehkah seorang wanita mengobati laki-laki atau laki-laki mengobati wanita? Ya. Dalam kondisi-kondisi seperti ini darurat, maka dibolehkan. Hanya sekedar mengobati. Ya, dibolehkan. Misalkan laki-laki sakit diobati oleh wanita, memang dia dokter, maka sekedarnya saja. Ya, tidak terus-terus memandang wajahnya dokter perempuannya, ya, sampai kebayang-bayang, ini bahaya, fitnah. Dan juga dibolehkan seseorang itu berobat kepada orang-orang kafir kalau memang dia ahli spesialis dalam bidang penyakit tertentu yang tidak ada di Indonesia, yang orang Islam itu belum nemu orang Islam yang bisa mampu mengobati penyakit seperti itu. Ya, kalau sudah selesai sudah. Meskipun dia harus keluar negeri misalkan, ya. Ini juga dibahas dalam fikih, ya. Yang ketiga, ya, jadi hukum seputar jenazah ini agak panjang, ya. Yang ketiga, bolehnya ruqyah. Ya, ruqyah dibolehkan. Ya. Nah, ini masalah ruqyah. Para ulama menjadi perbincangan, ya. Seseorang tidak boleh mengambil upah dari meruqyah. Ya. Kalau ruqyah itu kan namanya ruqyah itu artinya jampi-jampi. Ya, ruqyah itu artinya jampi-jampi. Jadi orang ya mencampi-campi apa itu namanya ruqyah. Tapi ada ruqyah yang syar'iyah, ada ruqyah yang tidak syar'i, ya. Seorang muslim dibolehkan meruqyah dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun syirkan. Tidak menjadi masalah beruqyah selama di dalamnya tidak ada kemusyrikan. Artinya apa? Kalimat-kalimat ruqyah itu tidak mengandung kesyirikan. Ya. Biasanya orang-orang yang meruqyah, kadang kita ini tertipu dengan para dukun. Jadi para dukun itu ketika meruqyah, sebagian para dukun itu dia hafal tentang surat-surat di dalam Al-Quran, seperti An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ketika dia membaca bacaan dari Al-Quran, dia keraskan. Tapi ketika ruqyah jambi-jambinya itu asli murni dari dukun, kadang dia mempelankan sehingga orang tersebut tidak mendengar. Nah, ini yang bahaya. Yang bahaya. Sehingga kita masyarakat itu terkecoh. Lah kan tadi dukunnya baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya kan? Tapi ketika kesananya dia menjampi-jampi dengan bacaan dia sendiri, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Ya. Sudah seperti itu, nanti ada ritual-ritual khusus. Minta telur, minta ayam, sembelih, minta darah, minta minuman kelapa, es teh, dan sebagainya lah pokoknya, ya. Ya. Tidak syarat-syarat tertentu. Ya.
Jadi seseorang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita di saat kondisi kita sudah. Jadi ketika seorang itu sakit pada tubuhnya, lebih bagusnya kita meruqyah diri sendiri, ruqyah mandiri, semampu antum. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, ya, atau surat Al-Baqarahnya tersebut, ya. Nah, apakah ketika kita minta diruqyah, apakah dilarang? Kita minta diruqyah, apakah dilarang? Tidak dilarang, dan tidak juga haram. Namun dia tidak akan mendapatkan keutamaan di akhirat. Apa keutamaannya? Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi orang itu tidak minta diruqyah, minta tidak dikail, kali itu pengobatan dengan besi panas, ya. Apalagi terus? Ada? Lupa. Ya, tidak tatoyur, ya. Tidak tatoyur, tidak minta diruqyah, tidak dikail, ya, pengobatan dengan besi panas. Kita mungkin ingat film Rambo ya. Ya kan. Di apa, pisaunya dibakar, ya. Nah, itu salah satunya mungkin, ya. Nah, jadi pentingnya kita belajar bagaimana kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang dilarang oleh Islam dan apa-apa yang dibolehkan dalam Islam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan tadi pembahasan terakhir sebelum Isya tadi. Kita bolehnya untuk ruqyah. Yang ditekankan adalah meruqyah diri sendiri, ya. Meruqyah diri sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada kita. Kalau ada bagian tubuh anggota kita yang sakit, maka peganglah bagian tubuh yang sakit tersebut. Misalkan sakit di sini, ya. Antum pegang, kemudian baca basmalah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian baca 7 kali. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. 7 kali. Kalau belum sembuh juga, ya diruqyah lagi. Diruqyah lagi. Dan kita harus punya keyakinan yang menyembuhkan adalah Allah, bukan bacaan tersebut, ya. Kalau orang meyakini dengan bacaan tersebut bisa sembuh, berarti nanti masuk ke dalam bab syirik kecil, ya. Atau dengan membaca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyani. Karena kita meruqyah diri sendiri, pakainya ni, an yasfiyani. Kalau kita meruqyah anak kita, kalau laki-laki, an yasfiyaka. Kalau anak kita perempuan, an yasfiyaki. Ya, kalau ka untuk laki-laki, ki untuk perempuan. Yang sudah belajar bahasa Arab insyaallah tahu. Jadi baca basmalah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyani 7 kali. Kemudian baca dengan bacaan Al-Fatihah, ayat kursi, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca. Nah, meruqyah diri sendiri. Kalau kita misalkan ada orang kesurupan nih, tiba-tiba ada orang yang meruqyah, nah ini tidak minta diruqyah.
Karena ada orang tersendiri yang meruqyah. Ini wallahu alam, ini pembahasan terbebas dari meminta ruqyah, ya. Jadi kalau anak antum rewel, sakit, diruqyah. Dan biasanya anak-anak bayi, ya, anak bayi yang umurnya sehari sampai mungkin 2 tahun atau 3 tahun, itu sangat rawan terkena penyakit ain, ya. Ain itu bisa pandangan yang baik atau pandangan yang jahat dengan pujian. Ketika seseorang itu memuji orang lain, tidak disebut dengan nama Allah dulu, subhanallah misalkan, Allahu Akbar, nanti syaitan akan memberikan penyakit kepada orang tersebut, ya. Makanya kadang ada anak-anak yang tiba-tiba rewel, ya, tiba-tiba panas, mungkin kena penyakit ain, maka diruqyah. Dan ini banyak sekali pengobatannya. Contoh, misal ini anak, ada orang yang jenguk nih, kemudian memuji-muji, ya kan, kemudian anak ini sakit, orang ini sudah pergi. Atau ingat-ingat, tadi siapa yang memuji-muji, ya, yang datang ke sini terakhir misalkan, oh si Ahmad, maka Ahmad dipanggil. Ahmad mandi, air mandinya itu jangan dibuang, ya, air mandinya itu jangan dibuang. Jadi mandinya ini antum pakai baskom, ya, mandi. Nanti airnya itu dimandikan kepada anak tersebut. Itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, ya, itu cara mengobati penyakit ain, ya. Kalau kita tidak tahu di siapa nih yang memuji sehingga anak kita terkena penyakit ain, ya, tiba-tiba rewel, nggak mau menyusu misalkan, ya, panas, ya, maka kita ruqyah, ya, dengan Al-Quran dan hadis, ya. Karena anak-anak itu rewel karena penyakit ain. Makanya ada anak yang sembuh, nanti berapa hari sakit lagi, sembuh berapa hari, nanti sembuhnya itu 2 hari, sakitnya 1 minggu, ya kan, seperti itu. Jadi rawan kena penyakit ain. Dan Nabi SAW memberikan solusi kepada kita. Nabi mengajarkan doa perlindungan untuk anak, ya. U'idzukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitan wahamah wa min kulli ainin lamah, ya. Nah, sekarang udah canggih, antum tinggal buka aja, ya, doa perlindungan untuk anak. Pegang ubun-ubunnya, dibacakan, ya, dibacakan. Hati-hati yang punya bayi imut-imut, ya. Kemudian yang berikutnya tadi ruqyah, sekarang yang keempat, haramnya memakai jimat. Nah, ini banyak saudara-saudara kita yang memakai jimat. Tujuannya untuk melindungi diri, tujuannya supaya dagangannya laris, supaya dapat jodoh, supaya macam-macam lah, ya. Haram hukumnya memakai jimat. Jari wong Jawa, jimat itu barang siji dikemat-kemat, ya. Jadi barang siji apa kan diapain lah gitu. Nah, haram mengalungkan dan memakai jimat. Jadi jimat itu bendanya jenisnya banyak. Bisa berupa cincin, bisa berupa kalung, bisa berupa gelang, bisa berupa sabuk, atau bisa berupa keris, bisa berupa batu. Jimat yang diyakini benda tersebut bisa memberikan manfaat dan madharat. Ini kayaknya udah dibahas, ya, sama Satu Rino, ya. Nah, sekarang kan ada bayi yang dikalungkan di sini, yang kain hitam, ya. Tujuannya supaya tidak apa? Tidak sakit, tidak rewel, ya. Ini khawatir ini jimat, ya. Dia menggantungkan dirinya kepada benda, meyakini benda tersebut bisa menghilangkan madharat dan mendatangkan manfaat. Berarti rasa tawakalnya itu tidak ada kepada Allah. Dengan demikian tidak dibolehkan bagi seorang muslim mengalungkan jimat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang mengalungkan jimat, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Ya. Sekarang pertandingan sepak bola, datang ke dukun, datang ke kuburan, ngambil batu, taruh di gawang, ya kan? Taruh di gawang misalkan, apalagi turnamen ya. Ya, gawangnya begini nih, Pak. Nih. Bolanya ke sini, harusnya masuk tiba-tiba mental, ya. Ya. Ditaruh di pojok sini di gawang. Nah, ya. Ini jimat ya. Hanya kadang orang itu berani berbuat kesyirikan hanya untuk mendapatkan sedikit dari dunia. Ya. Dan kebanyakan kesyirikan itu tujuannya apa? Dunia. Ya enggak? Dunia semua. Datang ke dukun penglaris dunia. Datang ke dukun minta supaya jodohnya dekat ya dunia. Ya. Pokoknya dunia semua masalah kesyirikan itu. Tidak ada orang berbuat syirik supaya masuk surga, enggak ada. Ada enggak, Pak? Saya berbuat kesyirikan supaya saya masuk surga? Enggak ada. Dunia semua. Dapat pekerjaan, dilancarkan dagangannya, supaya punya keturunan dan macam-macam. Ya. Jadi jarang orang kesyirikan itu tujuannya masuk surga, enggak ada. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu." Barang siapa menggantungkan tamimah, tamimah itu artinya jimat. Jadi ada tamimah, ada namimah. Ya. Kalau tamimah pakainya ta, itu artinya jimat. Kalau namimah artinya mengadu domba. Ya. Barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak menyempurnakan keinginannya. Ya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, niscaya Allah tidak akan memberikan ketentraman kepadanya. Ya. Di sini disebutkan dalam catatan kaki di sini, tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit atau pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Bahkan diyakini yang dikalungkan itu supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Berarti makhluk kasar nggak apa-apa. Kayak kita ini makhluk kasar, kelihatan ya. Ya, supaya dia menjadi penyangkal, supaya tidak sakit, tidak gampang sakit ya, atau supaya tidak diganggu makhluk yang halus yang tidak terlihat oleh mata kita. Kemudian wada'ah, apa sih wada'ah? Wada'ah di sini artinya sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang menurut anggapan orang-orang jahiliyah. Itu dapat digunakan sebagai penangkal penyakit, ya, kerang yang ada di laut. Nah, jimat tersebut, ya, itu sebagai jimat, ya, diyakini. Ini wada'ah. Ya, jadi kita belajar tauhid ya supaya membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak benar dalam keyakinan. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada seseorang yang mengenakan gelang dari kuningan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di sini. Waihaka ma hadhihi? Qala minal wahinati. Qala inziha fa innaha la taziduka illa wahnan wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kata Nabi SAW, waihaka ma hadhihi, celaka kamu, ma hadhihi, apa ini? Dia menjawab, penangkal sakit. Ya, jadi orang menggantungkan sesuatu supaya
tidak terkena sakit. Kemudian beliau bersabda, inziha, lepaskan, copot, ya. Karena gelang itu tidak akan menambahimu kekuatan kecuali semakin menambah bagimu kelemahan. Jika kamu mati dan gelang itu masih kamu pakai, niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Berarti dia mati dalam kondisi berbuat kesyirikan, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang punya saudara masih meyakini dengan jimat-jimat, maka disadarkan, ya. Karena semuanya itu hanya melemahkan kekuatan, melemahkan iman, dan melemahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, ini sedikit pembahasan tentang hukum seputar jenazah. Insyaallah kita baru awal-awal, ya. Kita belum memasuki mungkin pembahasan inti tentang tata cara pengurusan jenazah, ya. Yang insyaallah kita mencoba akan mempraktekkan kalau materinya sudah selesai insyaallah, ya. Sesuai dengan yang saya ketahui. Nggak ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ulama ada yang bilang katanya kalau ada yang nangis terus perasaan adik tinggal 36 waktu tidak ada hadisnya tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ali Imran ayat 36 kali. Wah, ini berapa jam ini? Ya. Setahu saya nggak ada, Pak. Karena saya belum menemukan, ya. Ayat 36 apa 30? Ayat 36, ya. Apa bunyinya ayat 36? Surat Ali Imran ayat 36, 37 ini bercerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Kisah, Pak. Kayaknya nggak ada hubungannya. Kalau hadisnya wallahu alam saya belum nemu, ya. Saya jawab hadisnya belum saya nemu. Dan saya pun tidak bisa langsung berikan jawaban itu salah. Karena saya juga harus cek lagi, cari dulu, ya. Secara keumuman semua Al-Quran itu ayat-ayat bisa untuk ruqyah. Tidak ada dalil-dalil yang memang mengkhususkan surat ini, ayat ini yang dibaca untuk ruqyah, ya, ayat-ayat ruqyah, ya. Semua Al-Quran, ya, itu bisa untuk ruqyah, ya. Tapi kalau menentukan dibaca surat ini, ayat ini, itu butuh dalil, Kalau ayat kursi Al-Fatihah udah jelas dalilnya ada, ya. Kemudian 3 kul, ya, Qul Allahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, Mas ada. Dan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah itu ada hadisnya, ya. Iya, 2 ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah, ya. Kalau tadi pengkhususan Ali Imran ayat 36, 37 itu kan bercerita tentang kisah Maryam dan Zakaria. Jadi apa karena Maryam punya anak? Jadi dibacakan wallahu a'lam, Pak.
Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya yang dulu yang lagi viral ini, Pak. Bagaimana dengan gelang kesehatan atau kalung kesehatan yang dipakai di tangan atau di leher? Ini yang kalau nggak salah harganya 2 juta, 3 juta, ada tuh. Ya, gelang-gelang yang pakai di sini. Ya. Kemudian di kalung, ya. Pernah lihat? Maksudnya pernah tahu? Ya, kisaran harganya ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, itu kan. Kalau itu diteliti secara ya mungkin kedokteran atau apalah gitu kan, dan memang bahannya itu mempunyai pengaruh, memang bukan karena apa-apa, memang benda ini gelang ini diciptakan dari benda-benda tersebut yang memang punya pengaruh untuk kesehatan, ada penelitiannya, itu tidak masalah, ada penelitiannya. Nah, kalau misalkan batu ditempelkan nggak ada penelitian, ya panas misalkan, ya maka diyakini ini tidak boleh. Ya, saya pernah lihat ya gelang, kalung dan macam-macam lah pokoknya buat kesehatan. Kalau itu diteliti memang bahan-bahannya itu memang kalau ditempelkan di tubuh ya memang sudah diteliti, memang bisa menyehatkan untuk memperlancar peredaran darah misalkan, maka kalau sudah diteliti itu memang penelitiannya jelas, maka itu tidak mengapa, tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada penelitian sama sekali tiba-tiba dipakai menurut diyakini, maka ini nggak boleh. Ya, wallahu a'lam ya. Bahkan antum pernah lihat nggak yang dicampurkan ke air itu yang apa itu? Apa itu ya? Enggak, itu yang harganya sampai berapa juta itu, yang air putih kemudian didiamkan itu nanti diminum buat barang kering masuk di air. enggak apa namanya ya? Lupa ya. Ya wallahu ta'ala alam. Cukup? Udah? Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita di dalam jalan yang lurus insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.